Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di mana kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk bersua. Tentunya lewat bincang-bincang kita nanti akan kita gulirkan hingga pukul 10 pagi nanti dalam program Kota Kita. Pemirsa, kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah amanah yang diberikan kepada kita semuanya sebagai umat Islam tentunya. Kaitannya dengan segala aktivitas kita yang di satu sisi lain akan menimbulkan limbah atau sampah dari kegiatan kita. Apapun kegiatannya pasti ada sampahnya. Nah, sampah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pemirsa, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan. Di sisi lain, jika dikelola dengan bijak, sampah justru nanti dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun perekonomian. Ya, akan kita bahas dalam tema kita pagi hari ini yaitu bijak kelola sampah, tanggung jawab kita bersama. Hadirkan narasumber yang bersama kita melalui sambungan Zoom, Bapak Urip Jatmiko SHMM, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sudah siap di ujung sana dengan sambungan Zoom Bapak Urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana Bapak pagi hari ini? Sehat, tetap semangat. Walaupun banyak sampah tetap semangat ya Pak ya? Tetap harus berjuang. Sekilas dulu bagaimana persoalan ataupun menyikapi sampah di Kota Surakarta, update-nya hingga saat ini bagaimana Pak? Ya, saat ini kita untuk terus bergerak untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat. Mulai melakukan perilaku-perilaku yang dulu hanya kumpul angkut buang, masyarakat kita sekarang harus mulai pilah, olah dan manfaatkan. Jadi itu. Sekarang motonya sudah lain, memang merubah perilaku itu bukan yang mudah, tapi harus kita lakukan. Dan saya harap masyarakat juga sudah mulai mindsetnya mulai merubah mindset dari yang lama menjadi yang baru. Karena ini penting untuk kelanjutan Kota Solo tetap eksis dan tetap berkembang. Ya, baik, kaitannya dengan tema kita pagi hari ini dari Pak Urip, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai pembukaan ataupun mukadimah kita pagi ini, Pak Urip, silakan. Yes, mungkin langsung kita ada paparan mungkin bisa ditampilkan aja langsung. PPT, ya. Ini pengelolaan sampah di Kota Surakarta lanjut bahwa kondisi sampah kita saat ini sudah overload di TPA sana. Kemudian kemarin kita juga mendapat kartu merah dari pemerintah pusat ya terkait dengan paksaan pemerintah menghentikan pengelolaan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Jadi yang selama ini ramai di masyarakat, TPA ditutup. Jadi yang pasti bahwa bukan ditutupnya, tapi karena pengelolaan kita masih open dumping. Jadi sampah hanya ditumpuk, tidak ada tidak ada pengelolaan sama sekali. Dan ini menjadikan pemerintah pusat memberikan paksaan atau penerapan sanksi administratif kepada Kota Solo. Jadi kita harus merubah pola ini menjadi yang lebih ramah lingkungan. Jadi tidak open dumping lagi, tapi mungkin sanitary landfill atau seperti apa yang harus kita upayakan bersama. Ini yang menjadi dasar kita untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat supaya mulai pilah, olah, dan manfaatkan. Nah ini, Putri Cempo itu sudah sangat sepuh sekali, tua, posisinya overload, sudah beroperasional sejak tahun 86, 17 hektar, sekarang ada 5 hektar lebih yang digunakan untuk PSIL, TPA Putri Cempo, SCMPP, di sana yang akan mengolah sampah menjadi energi listrik.
Dan saat ini belum maksimal karena memang itu tadi, bahwa sampah yang masuk ke kota di TPA itu tidak pilah dan olah. Jadi mereka hanya semuanya masuk. Di pengelolaan permasalahan sampah, yaitu meningkatnya produksi sampah, peningkatan perilaku konsumtif masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah, keterbatasan anggaran pengelolaan biaya. Ini beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait dengan perilaku konsumtif ini, harapannya mulai dicegah, kemudian juga pilah sampah harus dilakukan. Nah ini saat ini yang masuk di Putri Tempo itu adalah organik. Itu ada kurang lebih ada 60% lebih adalah organik. Dan organik ini berasal dari rumah tangga. Gitu. Kalau dari anorganik dan residu ternyata hanya sedikit, sumber sampahnya gitu, dari pasar, kawasan umum 9%, 8%, rumah tangga hampir 78%. Ya, ini sampah organik yang masuk ke TPA Putri Jempo. Lanjut. Nah ini pengelolaan sampah. Kita berharapkan terjadi pengelolaan sampah dari hulu, di mana di sana ada pemilahan, pengolahan sampah dari sumbernya. Dan ini bersumber dari masyarakat. Kalau dari hilir, itu di sana sudah ada PSEL atau PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, yang ini digerakkan terus untuk bisa mencapai angka maksimal, karena saat ini juga belum maksimal dikarenakan karena waste energinya. Artinya sampah yang masuk di TPA ini bukan sampah yang terpilah, sehingga pembersihan, pemilahan sampah juga dilakukan di sana. Dan ini sebenarnya ada tugas yang ada di hulu. Lanjut. Ya, ini kami sampaikan kalau terkait dari hulu, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, sampah residu. Jadi harapan kami nanti di masyarakat sudah mulai memilah sampahnya seperti ini. Kalau sampah organik akan menjadi seperti apa? Nah, akan kita lanjutkan. Jadi untuk sampah anorganik itu saya yakin bahwa di bawah semuanya ada tingkat RT, tingkat RW, PKK, ataupun kegiatan lain ini bisa dilakukan. Karena sampah anorganik ini laku, ya, laku dan menjadi apa namanya, menjadi uang, dan ini bisa dimanfaatkan. Kalau residu yang memang harus kita buang ke TPA Putri Jempo, jadi untuk pembuangan air. Organik bisa dikelola lewat rumah tangga masing-masing, bisa dikelola lewat RT, atau bisa dikelola tingkat RW, ataupun dari tingkat kelurahan. Dan nanti acaranya ada. Nah ini, sampah residu itu apa tuh sampah residu? Sampah residu adalah sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kalau boleh kami contoh, mohon izin, mohon maaf, mungkin popok bayi, kemudian apa namanya, pembalut wanita, itu karena beberapa hal yang belum bisa dimanfaatkan. Tapi saya kemarin ketemu dengan salah satu bank sampah di kota Solo, dan mereka bisa mengolah itu. Ya, kalau sudah bisa diolah dan dimanfaatkan, dia tidak termasuk ke dalam sampah residu. Tapi kembali lagi kepada pengelolanya. Kalau mereka belum bisa mengelola, berarti masuknya ke residu. Jadi sampah residu yang tidak bisa dimanfaatkan ini dari satu tempat di tempat lain, mestinya nanti akan muncul perbedaan. Selama dia tidak bisa dimanfaatkan, itu menjadi sampah residu. Apapun namanya sampahnya, jadi ya, dari manapun itu ya. Kalau sudah bisa dimanfaatkan, itu menjadi sampah anorganik karena dia bisa apa namanya, dimanfaatkan menjadi produk yang lain. Akan menjadi pengertiannya residu adalah seperti itu. Oke, lanjut.
Nih contoh-contoh sampah residu, gitu. Limbah rumah tangga, pecahan keramik, kaca, material terkontaminasi, gitu, limbah lainnya. Jadi harapan kita sesuai dengan perintah pimpinan, kita harus bisa mengurangi sampah di hulu. Di hulu itu di masyarakat, di sumbernya adalah 50%. Jadi harapannya nanti terjadi pengolahan sampah organik di sana. Harapannya sampah organik sudah habis di tingkat hulu. Di tingkat hulu, tidak masuk ke TPA. Kemudian sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Terus seperti apa pengelolaannya? Kita bisa menggunakan cara biopori, pupuk kompos, ekoenzim, maggot, atau TPA modern. Biopori ini bisa dilakukan di tingkat rumah tangga dan tempatnya tidak perlu besar, bisa kita manfaatkan. Kemudian ada macam-macam lagi, membuat kompos, ekoenzim, ya. Monggo lanjut. Nah ini contoh lubang biopori yang digunakan di rumah tangga. Mungkin di depan rumah kita masih ada lahan kosong, kita buat lubang biopori, dan ini sebagai tempat untuk membuang ataupun menyimpan ataupun menumpuk sampah organik kita atau sampah sisa makanan. Kita yakin bahwa di salah satu di rumah kita, seperti saya sendiri di rumah hanya ada 3 anggota keluarga, itu sampah organiknya kan hanya sedikit. Kalau organik kita masukkan ke sana itu akan habis menjadi, paling tidak mengotori tong sampah kita dengan sampah organik. Dia akan masuk menjadi tanah kembali. Kemudian komposter dari galon ini yang paling mudah dibuat seperti ini, dia bisa menggunakan MP4 untuk lebih mempercepat menjadi komposter ataupun jadi kompos. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi hanya waktunya yang panjang. Jadi ini komposter dari ember cat, tidak perlu sulit-sulit. Ini ekoenzim. Kalau ekoenzim ini memang butuh ilmu apa yang harus kita masukkan di sana, dan itu panjang prosesnya. Tapi ini bermanfaat juga. Nah, kalau ini maggot. Kalau maggot ini sampah organik, sisa makanan harus kita cacah dulu, kemudian kita berikan kepada maggot. Nanti yang akan menghasilkan maggot. Dan maggot ini banyak dicari di mana-mana dan laku dijual. Nah, kalau ini TPA modern ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lebih luas. Di sini juga dibuang terkait dengan juga sampah organik, daun-daunan, sehingga ini bisa menjadikan semuanya menjadi ke alam dan juga menjadikan lahan kita menjadi lebih subur. Ini adalah TPA modern yang tidak perlu diambil kembali, artinya dipanen. Nah, ini pengelolaan sampah anorganik. Bisa lewat bank sampah ataupun pertemuan-pertemuan warga lewat PKK per rumah. Pada saat PKK kumpul, warga bisa menyerahkan botol-botol plastiknya, nanti akan dikelola dan paling mudah ya dijual ke pengepul. Tapi kalau mungkin ada bahan yang lainnya bisa kita manfaatkan menjadi produk-produk lain yang mungkin bermanfaat seperti cindera mata dan lain sebagainya. Ini untuk anorganik. Dan saya yakin anorganik ini tetap laku dijual. Ya, kalau ini kita bisa cerita terkait dengan pilah sampah berdasarkan jenisnya. Jadi, ada botol plastik, tutup plastik. Jadi botol plastik itu plastik seperti ini, ini bisa macam-macam, botolnya sendiri, tutupnya ini bisa sendiri dipilah, kemudian juga labelnya ini bisa laku sendiri. Jadi ada 3 bagian. Ya. Kemudian ada gelas plastik juga laku, kantong plastik, kertas itu sendiri, kertas koran, buku,
kardus, duplek, kaleng, ini bisa kita pilah masing-masing. Ember, jerigen, galon, ini adalah sampah-sampah berdasarkan jenisnya. Besi jelas laku. Lanjut. Jadi harapan kami bahwa di masyarakat Kota Solo, target pengurangan sampah rumah tangga itu 50% ada di wilayah atau di hulu. Mulai dari rumah tangga, mulai dari lingkungan, baik itu RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan, kemudian melalui TPA, penimbangan yang ada di sana secara berkala, dan kita sudah laporkan, dan syukur alhamdulillah mulai dari bulan Januari sampai ini Juli sampah kita sudah mulai rumah tangga yang termonitor di TPA Putri Cempo sudah mulai berkurang. Ya meskipun belum banyak, tapi ini adalah hal yang baik yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, apresiasi kepada seluruh stakeholder yang ada di bawah bahwa sampah kita sudah mulai berkurang untuk masuk ke TPA berdasarkan hasil penimbangan di TPA Putri Cempo. Jadi itu Bapak sedikit dari kami. Ya Pak Urip. Baik, terima kasih Pak Urip. Tentunya ini skala program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam kebersamaan kita mengelola sampah yang memang harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya pemerintah begitu Bapak ya. Sebetulnya selain kita memang harus bergotong royong semuanya dari segala sektor ya. Kalau dari regulasi terkait sampah, kaitannya yang sudah bergulir, yang berjalan sampai sekarang ini apa sih Pak yang tentunya yang bisa menekan volume peningkatan sampah atau mengatur kebersihan ini yang sudah berjalan seperti apa Pak regulasi undang-undangnya gitu? Jadi sebenarnya kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah memunculkan regulasi ini bahwa sampah itu mulai terkelola dari level bawah. Level bawah. Memang dari satu wilayah ke wilayah yang lain kan memang berbeda. Apalagi di Kota Solo yang memang dengan kondisinya hanya luasannya hanya 60 kilometer persegi lebih 60 kilometer persegi dengan 5 kecamatan dengan padatan penduduk yang pada siang hari lebih. Ini sebenarnya TPA kita Putri Cempo ini sangat kurang sekali karena kita di posisi di kota. Jadi harapannya di masyarakat juga harus wajib mengelola sampahnya untuk yang dari hulu. Artinya bahwa harapannya organik ini bisa selesai di level masyarakat 50% tadi. Apalagi dengan yang sanksi administrasi ini bahwa ternyata kita selama ini hanya kumpul angkut buang semuanya masuk ke TPA dan ini ternyata hasilnya sudah kita sampaikan tadi bahwa TPA kita saat ini sudah overload, sudah full. Terima kasih Pak Urip ini untuk sebagai penghangat ataupun paparan awal kita pagi hari ini. Tahan dulu sejenak Bapak, nanti setelah sesi kedua kita juga akan memberikan kesempatan pemirsa untuk bergabung bersama kami terkait dengan tema kita yaitu bijak kelola sampah, tanggung jawab kita bersama. Pak Urip kita break dulu sejenak ya, nanti kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, terkait dengan program ataupun kota kita yang hadir menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Bersama kita, masih bersama kita Bapak Urip Jatmiko SHMM, Sekretaris DLH Kota Surakarta. Terkait dengan tema kita yaitu bijak kelola sampah, tanggung jawab kita bersama. Pak Urip masih bersama kita ya? Masih Bapak. Siap. Ini ngomong-ngomong di belakangnya ini backgroundnya ini Putri Cempo atau apa ini Pak?
Ya, ini di belakang ada Putri Cempok, TPA Ah, kita menggunung. iya, iya. Ini kondisi kapan ini, Pak? Baru saja ini ya Pak, kita ambil Baru saja, kemarin. Ki. Iya, Lahan ya. yang luas ini pernah kita gunakan untuk apel bersama seluruh OPD sekota Surakarta pada waktu kapan kemarin setelah libur Lebaran nih, setelah Iya, libur iya, 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 Lebaran iya. Mas Ali mengajak OPD Kota Surakarta untuk bisa ngerti TPA kita. Iya, iya, iya. Biar tahu betul di lapangan seperti apa begitu, Bapak ya. Ya, Bapak sangat responsif ya terkait dengan program dari Kota Surakarta, yaitu pilah, pola, dan manfaatkan ya, dari grassroots, dari rumah tangga. Kaitannya dengan yang di ruang publik bagaimana Bapak ya, tempat sampah yang di ruang publik, apakah sudah menerapkan pula sistem pemilahan sampah seperti ini, atau jika tidak bisa dijalankan seperti apa nggih antisipasi atau follow up-nya, Pak? Terkait dengan ruang publik kita juga menyiapkan beberapa tong-tong sampah terpilah. Kemudian kita bicara dengan CFD yang setiap hari Minggu ada di sana, kita juga telah menginstruksikan kepada seluruh pedagang yang ada di CFD untuk membawa tong sampah sendiri-sendiri. Banyak tuh sampahnya, sampah organik. Meskipun kita juga menyiapkan tong sampah secara hampir ada 50 ataupun 60 bin sampah yang kita siapkan terkait dengan CFD itu, tapi untuk para pedagang tetap harus membawa tempat sampah masing-masing. Dan nanti akan kita ambil, karena setelah CFD tim kita dari DLH, tim kebersihan juga melakukan pembersihan. Dan harapan kami para pedagang juga selalu disiplin, setelah jam 9 atau sebelum jam 9 sudah harus mulai bersiap-siap untuk berkemas-kemas, karena kita bergerak setelah jam 9. Kalau pedagang itu tidak turun, masih berjualan di lebih dari jam 9, itu akan mengakibatkan beberapa hal terkait dengan penyapuannya jadi tidak bersih, karena kita harus, jadi ini kolaborasi ini dibutuhkan, dan juga dari tim lain untuk itu. Terkait dengan ruang publik yang lain seperti taman-taman kota, kita juga sudah menyiapkan bin sampah terpilah di sana, dan juga kita gerakkan untuk seluruh taman kota ini memiliki teba, ataupun yang lebih kecil juga bisa, kan tidak harus teba itu gede sekali. Biopuri bisa kita besarkan lagi, yang di sana nanti untuk menyimpan dari sampah-sampah organik dari daun-daun, sehingga sampah daun ini tidak dibuang ke TPA Putri Cempok. Dahannya mungkin tidak masalah, karena dahan ini juga dibutuhkan, kayu-kayu ini juga dibutuhkan untuk PSEA dalam rangka meningkatkan menjadi bahan dari PSEL. Itu Bapak, terkait dengan taman kota, kita buatkan tiba-tiba modern dan tong sampah terpilah, CFD di Solo juga kita gerakkan untuk itu. Kita himbau para pedagang untuk bisa membawa tong sampah masing-masing. Ya. Dalam kaitannya menjaga ini, bagaimana Pak pembagian peran antara DLH, pengelola fasilitas umum, dan masyarakat, tentu dalam menjaga kebersihan lingkungan publik ini, Pak? Oke, terkait dengan kolaborasi ini, memang kita sering juga melihat bahwa ada sampah-sampah yang tertinggal, ataupun itu sampah liar yang ditinggal oleh masyarakat. Kita tidak tahu siapa. Yang pasti sampai saat ini juga kita tetap
kondisikan untuk menjadi bersih, tapi kalau memang akan terus-menerus terjadi seperti itu, akan kita sampaikan kepada penegak perda, dalam hal ini Satpol PP, supaya bisa menangkap pelaku-pelaku pembuangan sampah-sampah yang liar itu. Dan ini pernah dilakukan dan pernah terjadi juga, yang pasti mereka akan meminta maaf, kemudian tidak mengulangi kegiatan pembuangan sampah itu lagi secara liar, karena semuanya sudah diatur. Jadi, harapan kami di taman-taman kita di sepanjang Slamet itu juga kadang ada sampah-sampah liar yang ditinggal, tidak tahu siapa pelakunya, tapi kita tetap terus bersihkan, dan kalau itu akan terjadi terus-menerus akan kita koordinasikan dengan penegak perda dalam hal ini Satpol PP untuk bisa menangkap dan diberikan istilahnya teguran untuk tidak mengulangi hal-hal tersebut. Itu Bapak yang kita lakukan saat ini. Iya. Bagaimana Pak ini bukan regulasi atau apakah ada semacam hal apa yang menyasar ke suatu event, nggak hanya hiburan ya, event yang mendatangkan atau mengumpulkan massa banyak ke suatu lapangan atau apa, pasti itu menimbulkan ataupun meninggalkan sampah banyak plastik. Nah, seperti ini apakah yang sudah dijalankan seperti apa Pak? Ataukah pihak penyelenggara harus dibebankan datang bersih, pulang harus bersih, bahkan lebih bersih, atau bagaimana? Atau tanggung jawabnya DLH setelah event ini, atau bagaimana itu? Sesuai dengan regulasi yang ada, event ataupun event di Solo ini kan besar sekali nih, banyak sekali. Iya, betul. Di Sabtu Minggu tidak hanya satu tempat, 2, 3, 4 tempat itu semuanya ada event, dan sebagian dari mereka sudah mulai mengerti terkait dengan aturan bahwa mereka harus juga mengelola sampahnya sendiri. Mereka harus mengelola sampahnya sendiri. Kemudian event itu juga harus bertanggung jawab terkait dengan sampahnya. Mereka juga harus menyiapkan bin sampah yang ada di lingkungan event itu. Kemudian harus membersihkan. Terkait dengan peran DLH di sana, kita akan siap membantu terkait dengan pengangkutannya. Jadi kalau kita sudah berkoordinasi dengan para IO ataupun event itu, kemudian mereka mungkin kesulitan dalam rangka pembuangan sampahnya, kita siap membantu dan mendukung. Ditempatkan di salah satu tempat, kita koordinasikan, nanti kita yang akan membuang ke TPA Putri Jempol. Dan harapannya juga, kalau saya yakin kok kalau dari event itu kan mereka juga bisa memilah sampah itu, gitu. Dari sampah organik, anorganik, residu itu di sana juga bisa dipilah. Dan saat ini semua ini sudah berjalan, meskipun ada riak sedikit, beberapa mungkin masih kurang optimal, itu hal yang biasa dan terus menerus edukasi. Iya, baik, begitu dalam usaha kita menjaga kebersihan kota tentunya. Lalu apa program unggulan dari DLH yang dijalankan terkait dengan pengelolaan sampah, atau mungkin juga ada inovasi atau teknologi yang digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah tersebut, Pak? Jadi ada beberapa hal yang saat ini sudah berjalan di Kota Solo, dan ini butuh dukungan dari seluruh elemen yang ada. Jadi kita saat ini ada 2 NGO yang masuk ke Kota Solo, ataupun dua program. Yang satu UNDP itu sebuah program yang digawangi dari Kementerian Koordinator Pangan, Menko Pangan, dan ini sudah berjalan, di mana program ini mereka menyasar pada sungai. Jadi memang lokusnya di Kali Permulung, dari mulai Pajang sampai dengan Yoyontakan. Itu akan dilakukan, ada 2 NGO yang ada di sana, Bintari dan Pel, dan mereka akan melakukan program-program pembersihan sampah-sampah sungai. Dan juga mereka akan menyiapkan trash boom di 2 lokasi yang berbeda untuk bisa menahan sampah-sampah sungai ini
eh, melaju ke Bengawan Solo. Jadi kita nanti bisa di Trash Bumi ini gunanya untuk menahan sampah-sampah. Jadi kemudian nanti akan kita kelola sampah-sampah itu, di mana di sana akan dibuatkan hanggar, ataupun dengan teknologi yang akan dibawa oleh mereka bisa mengelola sampah-sampah itu menjadi lebih bermanfaat. Kembali lagi bahwa yang bisa kita manfaatkan anorganik ini bisa bermanfaat. Kemudian yang mungkin organik, daun-daun nanti kita buatkan teba ataupun program yang lain. Dan ini sudah berjalan, sudah dilakukan edukasi kemasyarakatan dan juga sudah dilakukan FGD juga kemasyarakatan, sehingga harapan kami nanti masyarakat di sepanjang Sungai Premolong ini bisa mendukung program ini. Itu yang pertama. Jadi ada 2 lokasi, kemudian juga terjadi pengolahan sampah di sana karena ada ada inovasi yang akan dilakukan di sana. Ya, kalau nanti teknologinya seperti apa, itu nanti dari PEL dan dari satunya Bintari yang akan melakukan ada di sana. Mungkin akan menjadi RDF atau yang lain, nanti mereka yang akan membawa teknologi itu ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada sebuah program LSDP. LSDP ini sebuah rangkaian kegiatan yang sangat besar yang nanti akan mendukung waste energy atau pengolahan sampah di Kota Solo. Jadi dari LSDP ini yang akan berjalan tidak hanya 1 tahun, mungkin akan melakukan ini untuk 5 tahun ke depan. Program ini jadi mulai dari penguatan dari hulu, edukasi kemasyarakatan ada di sana, bantuan terkait dengan armada sampahnya yang ada di wilayah, kemudian juga bantuan armada untuk alat berat yang ada di TPA Putri Jempol, dan yang tidak kalah pentingnya mereka akan membuat hanggar-hanggar terkait dengan pilah sampah yang ada di bawah, pengolahan sampah yang ada di bawah menjadi energi yang terbarukan ataupun menjadi produk lain yang bisa bermanfaat. Kemudian juga kemarin baru saja melakukan tim dari pusat datang ke Kota Solo dan diterima oleh Mas Wali, dan juga melakukan peninjauan lapangan terkait dengan pembangunan TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, yang nantinya ini menjadi sebuah program unggulan untuk mengelola sampah kita menjadi bahan ataupun barang yang terbarukan, apapun itu teknologinya. Jadi saat ini baru digagas dan kemarin sudah dilakukan peninjauan lapangan. Tempatnya yang kita lihat ini, jadi tanah kosong ini nanti akan menjadi sebuah istilahnya ini, pabrik atau untuk mengolah sampah kita menjadi barang yang terbarukan. Dan ini harapannya juga nanti dukungan dari seluruh stakeholder, karena itu termasuk mengurangi sampah yang ada di TPA. Di TPA ini juga dikelola oleh PSEL, kemudian sampah yang dari hulu akan masuk lagi ke depan, akan dikelola dengan pembentukan TPST ini. Kalau teknologi inovasinya seperti apa, ini akan terus berkembang, karena kita bisa melihat ada RDF, ada menjadi listrik, ada menjadi MRF, dan lainnya. Ini baru digagas, dan siang ini juga dikumpulkan oleh Mas Wali terkait dengan program LSDP ini, sehingga harapannya seluruh OPD Kota Surakarta ini mendukung kegiatan ini. Karena ini bukan kegiatan untuk DLH saja, ini untuk kota. Jadi seluruh OPD harus mendukung, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Urip waktunya dan bincang-bincang kita terkait dengan pengelolaan sampah yang sebetulnya itu tanggung jawab kita semuanya. Terima kasih. Di penghujung mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, pendengar radio dan pemirsa TV, masyarakat Kota Surakarta dalam kita mengelola sampah, Pak. Silakan. Jadi harapan kami kita semuanya
kita semuanya, ini bukan hanya pemerintah, memang hukumnya memang kita harus, bahwa kita semuanya sebagai insan manusia, saya yakin kita tetap mengeluarkan, seperti saya duduk di sini, ada tisu, gitu, ada minuman mineral, itu sampah kita. Jadi harapan kami bahwa kita bijak untuk bisa mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri, gitu. Sehingga nanti ke depan bahwa sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Sehingga kita bisa menjaga kota Solo ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan tetap mendukung program terkait dengan pengelolaan dan pilah sampah itu, supaya kita menjadi kota yang tetap berseri, bersih, indah, rapi, bersih. Sehat, rapi, indah. Ya, siap. Sampai lupa, Bapak. Berseri, berseri, bersih, sehat, rapi, indah. Rapi, indah. Ya, begitu Pak Urip, terima kasih waktunya. Salam untuk teman-teman di DLH semuanya, tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia ini. Dan kembali selamat bertugas Pak Urip, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, sebagai penutup sudah disampaikan tadi bagaimana kita dalam mengelola sampah kita, dan kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Urip Jatmiko SHMM selaku Sekretaris DLH Kota Surakarta. Pada intinya pemirsa, sampah terkait pengelolaan sampah bukan hanya soal apa yang kita buang, namun cerminan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap masa depan dan lingkungan. Saya Ali Abdurrahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.